Aku pertama kali mengenalnya lewat pacarnya pada tahun 1999, seseorang yang sudah kukenal sejak ia masih kuliah di Inggris. Akan berlebihan jika kukatakan bahwa kami adalah teman dekat. Faktanya, kami hanya berteman karena ada orang lain yang menghubungkan kami. Kini, nama Pangeran Andrew bergema di seluruh istana Buckingham dengan nuansa dingin yang tak banyak orang duga. Baru 3 menit yang lalu, keluarga kerajaan mengumumkan sebuah kabar mengejutkan yang membuat Inggris tertegun. Ada yang menyebut krisis kesehatan mendadak. Ada pula yang mengisyaratkan skandal pribadi atau sebuah konsekuensi yang sudah lama menunggu saatnya tiba. Di dalam istana, para staf terlihat terguncang, telepon dibiarkan tak dijawab, dan keheningan resmi terasa lebih berat daripada mahkota manapun. Namun rahasia apa yang mampu mengguncang inti kerajaan sedalam dan sekuat ini? Hari ketika istana membisu, pengumuman itu datang bagaikan petir menyambar langit Buckingham. Tajam, tiba-tiba, dan tak dapat diabaikan. Ini bukan sekadar pernyataan kerajaan biasa. Ini adalah garis pemisah dalam sejarah. 3 menit sebelum dunia mengetahuinya, udara di dalam istana sudah dipenuhi ketegangan tentang apa yang akan terjadi. Ketika pesan itu akhirnya dirilis, isinya singkat, hati-hati, dan ditulis dengan gaya formal khas keluarga kerajaan. Namun di antara baris-barisnya, emosi terasa berdenyut, seolah sebuah kebenaran yang tak terucap. Selama bertahun-tahun, desas-desus terus beredar. Bisikan di lorong-lorong istana, judul berita yang penuh kehati-hatian, dan spekulasi tanpa akhir. Posisi Pangeran Andrew dalam keluarga kerajaan sudah lama berada dalam ketidakpastian, dikelilingi kontroversi, pengunduran diri, dan keheningan publik. Tapi kali ini tidak ada bantahan, tidak ada penundaan, tidak ada janji untuk kembali di masa mendatang. Istana menegaskan apa yang selama ini ditakutkan banyak orang. Pangeran Andrew akan mengundurkan diri secara permanen dari kehidupan publik. Ini bukan penangguhan sementara, bukan masa jeda untuk introspeksi. Ini adalah akhir, penutup dari sebuah kisah kerajaan yang sebelumnya dibangun atas dasar pelayanan, upacara, dan kewajiban. Namun yang membuat pernyataan itu begitu berat bukanlah keputusannya, melainkan alasannya. Berbulan-bulan beredar rumor pelan tentang kesehatan yang menurun, tekanan yang sulit disembunyikan, dan seseorang orang yang berada di bawah tekanan luar biasa dari dalam maupun luar istana. Pernyataan resmi, meski ringkas, memiliki nada lembut yang jarang muncul. Isinya menyebutkan masalah medis, permintaan privasi, dan perlunya perawatan. Kata-kata yang seolah mengupas lapisan formalitas
dan memperlihatkan sisi manusiawi di baliknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, narasinya berubah. Sosok yang dulu selalu dipandang melalui lensa skandal kini terlihat lebih rapuh. Gambaran seorang pangeran yang tercemar, reputasinya perlahan berubah menjadi potret seorang pria yang menghadapi batas kemampuannya sendiri. Pengingat bahwa bahkan dalam kemegahan kerajaan, tak ada manusia yang kebal dari penderitaan. Bagi Pangeran Andrew, dampaknya pasti sangat menghancurkan. Lahir di pusat monarki, hidupnya selalu berputar pada tugas, pelayanan publik, dan beban ekspektasi yang tak pernah benar-benar diucapkan. Kehilangan identitas itu bukan hanya karena keputusan resmi, tetapi karena keadaan yang memaksanya adalah pukulan yang tak dapat diukur dengan upacara apapun. Tak ada lagi patronas militer, tak ada lagi acara resmi kerajaan, tak ada lagi karpet merah atau potret seremonial. Rutinitas yang dulu membentuk hidupnya kini lenyap, meninggalkannya untuk menjalani jalan yang lebih sepi dan menyendiri di dalam keluarganya sendiri. Konsekuensinya terasa menyakitkan. Bagi Raja Charles, ini adalah ujian kepemimpinan lainnya. Tugas sulit menyeimbangkan hubungan darah dengan tanggung jawab. Bagi Putri Anne dan Pangeran Edward, ini adalah kepedihan menyaksikan saudara mereka terpuruk, dihantui keputusan dan konsekuensi yang membayangi warisan keluarga. Dan meski Ratu Elizabeth sudah tiada, dilema yang ia hadapi sepanjang hidupnya masih terdengar gaungnya. Pergulatan abadi antara kasih seorang ibu dan kewajiban seorang pemimpin. Di balik gerbang istana, tak ada selebrasi keadilan atau rasa lega. Yang ada hanyalah kesedihan yang sunyi. Keluarga yang dulu tampak begitu solid, kini memikul luka pribadi yang tak terlihat publik. Apa yang dunia lihat sebagai berita utama, bagi mereka adalah duka. Harga dari keheningan, dari skandal, dan dari status kerajaan di era yang tidak pernah melupakan. Mahkota tetap berkilau seperti biasa, tetapi di balik cahayanya, kebenaran itu tetap tak terbantahkan. Bahkan sebuah kekaisaran bisa retak dari dalam. Apakah keretakan itu bukan pada citra monarki, melainkan pada hatinya? Dan mungkinkah luka itu suatu hari sembuh dalam keheningan? Tetaplah bersama kami untuk mengungkap kebenarannya. Mahkota di bawah tekanan. Guncangan akibat pengunduran diri permanen Pangeran Andrew dari kehidupan kerajaan telah menyebar jauh melampaui tembok istana, menghantam inti monarki Inggris. Dalam beberapa jam setelah pengumuman itu, rasa gelisah tampak jelas, seakan tradisi berusia berabad-abad terguncang oleh satu keputusan yang tak dapat dibatalkan. Setiap kali keluarga kerajaan menghadapi krisis, pertanyaan yang sama selalu muncul. Bisakah monarki masih menumbuhkan kepercayaan? Bisakah ia tetap memimpin dengan martabat dalam dunia yang mengutamakan kebenaran dibanding kesetiaan? Penghapusan Andrew dari tugas kerajaan
memang tidak mengubah garis suksesi resmi, namun dampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar gelar atau protokol. Keputusan ini mengubah wajah representasi kerajaan, mengubah persepsi publik tentang siapa yang pantas berdiri di sisi mahkota. Bagi Raja Charles yang selama masa pemerintahannya berusaha memodernisasi sekaligus mempertahankan institusi yang bertumpu pada citra dan pengendalian diri, keputusan ini bersifat praktis namun menyayat hati. Ini menunjukkan bahwa monarki, seagung apapun, tetap rentan terhadap kelemahan para anggotanya. Kejatuhan satu orang dapat menciptakan bayangan yang membentang hingga generasi berikutnya. Kepercayaan publik yang sudah rapuh akibat bertahun-tahun gejolak kerajaan kini menghadapi ujian baru. Kekuatan monarki selalu bergantung pada kemampuannya mewakili stabilitas, disiplin, dan keteladanan moral. Namun, masa lalu Andrew yang penuh masalah ditambah pengumuman menyedihkan ini kembali membuka luka yang bahkan belum benar-benar sembuh. Di seluruh Inggris, suara-suara kekecewaan dan kelelahan bermunculan. Masyarakat menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan bukti bahwa keluarga kerajaan tidak lagi melindungi anggotanya ketika kebenaran menuntut kejelasan. Memaksa Andrew mundur selamanya mungkin langkah yang perlu, tetapi membangun kembali kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar sebuah pernyataan. Luka akibat keheningan dan skandal bertahan jauh lebih lama daripada berita utama yang mengungkapkannya. Sejarah telah menunjukkan betapa cepatnya citra kerajaan dapat retak di bawah tekanan. Pada tahun 1596, abdikasi Edward Piast demi cinta mengguncang fondasi monarki dan mendefinisikan ulang batas antara kebebasan pribadi dan kewajiban. Pada tahun 1897, kematian Putri Diana memicu badai duka dan kemarahan yang hampir memutus hubungan antara mahkota dan rakyat. Baru-baru ini, keluarnya Pangeran Harry dan Meghan Markle memicu kembali perdebatan tentang kemandirian, isu ras, dan relevansi monarki di dunia yang menuntut keterbukaan. Setiap krisis memiliki ceritanya sendiri, tetapi polanya selalu sama. Skandal menyingkap retakan di balik kemegahan. Tragedi mengungkap harga dari keheningan. Pemberontakan memaksa keluarga itu menghadapi perubahan yang selalu mereka hindari. Monarki memang bertahan, tetapi tidak pernah tanpa konsekuensi. Setiap badai meninggalkan bekas. Setiap pembaruan merenggut sedikit demi sedikit misteri yang dahulu membuat mahkota tampak tak tersentuh. Kejatuhan Andrew bukan hanya perhitungannya sendiri. Ini adalah titik balik lain dalam evolusi panjang dan penuh ketegangan bagi monarki. Pengunduran dirinya akan mengubah cara keluarga kerajaan bersikap, berkomunikasi,
dan membuktikan relevansinya kepada publik yang tidak lagi menerima sejarah sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab. Monarki bertahan karena ia dapat menyesuaikan diri, bukan karena ia menolak perubahan. Namun setiap penyesuaian selalu menimbulkan harga. Dan kini pertanyaannya adalah, mampukah mahkota bertahan dari begitu banyak retakan? Bagaimana kejatuhan satu pria bisa berdampak begitu luas hingga memaksa mahkota mempertanyakan kelangsungan dirinya sendiri? Tetaplah mengikuti kami. Pernyataan yang memecah keheningan. Kata-kata dalam pengumuman itu disusun dengan ketelitian khas keluarga kerajaan, resmi, sopan, dan terukur. Namun di balik nada yang rapi, emosi bergetar dalam setiap kalimatnya. Meskipun singkat, dampaknya menyebar seketika, menggema jauh melampaui dinding istana. Hanya dalam beberapa menit, kabar tentang Pangeran Andrew sudah berkeliling dunia, meninggalkan jejak kebingungan, kesedihan, dan spekulasi. Pernyataan itu berbicara tentang tantangan yang dihadapi, beban yang ditanggung, dan situasi yang kini menuntut privasi serta empati. Bagi sebuah keluarga yang dikenal dengan sikap tertutup dan komunikasi yang terkontrol ketat, kejujuran pada momen ini terasa mengejutkan. Yang paling membuat publik terkejut bukan hanya apa yang disampaikan istana, tetapi cara penyampaiannya dan kapan disampaikan. Tidak ada bocoran ke media sebelumnya, tidak ada pemanasan dari sumber dekat keluarga. Pesan itu muncul tiba-tiba, disebarkan melalui saluran resmi kerajaan, seolah istana tidak bisa menunda lagi bahkan 1 jam. Para jurnalis panik. Penyiar berita menghentikan siaran reguler. Dalam hitungan menit, kamera memenuhi area di luar istana Buckingham dan Windsor. Nada pesan itu digambarkan sebagai muram, bahkan duka cita, dengan para komentator mencatat bahwa gaya bahasanya membawa rasa kepastian, seolah sesuatu yang lama disangkal akhirnya diakui. Selama bertahun-tahun, pendekatan kerajaan terhadap situasi Andrew adalah diam. Ketika kontroversi memanas, pintu-pintu istana tertutup. Ketika judul berita memburuk, tradisi dan protokol digunakan sebagai tameng. Strateginya sederhana. Menunggu, berharap waktu akan mengaburkan kemarahan publik. Namun kini strategi itu runtuh. Nada baru muncul, menggantikan penghindaran dengan pengakuan. Seolah tirai yang lama menutupi kenyataan Andrew, akhirnya diangkat, menampilkan bukan hanya skandal, tetapi kerentanan. Setiap kata dalam pernyataan itu dipilih dengan sangat hati-hati. Alih-alih menjaga jarak seperti yang pernah mereka lakukan, keluarga kerajaan kini berbicara dalam istilah kolektif. Ungkapan seperti berdiri bersama, menghadapi tantangan dan saling mendukung muncul. Perubahan halus namun signifikan yang mengisyaratkan bahwa meski semuanya telah terjadi,
keluarga itu kini berbicara bukan tentang Andrew, tetapi bersamanya. Namun bahkan dalam nada persatuan itu masih ada gema perpisahan. Sebuah rasa bahwa sesuatu telah berakhir secara diam-diam, meski simpati diberikan secara terbuka. Para pengamat segera membedah setiap kalimat, mencari petunjuk di balik gaya dan waktu penyampaian. Mengapa sekarang? Apa yang berubah di dalam istana Buckingham hingga membuat mereka berbicara sejujur ini? Apakah ini puncak dari pergulatan pribadi, kondisi medis, atau tekanan internal dari sang raja? Pernyataan itu tidak memberikan jawaban, hanya isyarat. Namun pernyataan itu hanya memberi sedikit emosi, cukup untuk menggugah rasa ingin tahu, tapi tidak cukup untuk menjawabnya. Ketidakjelasan yang disengaja itulah yang justru memberi pesan tersebut kekuatan yang menghantui. Seperti tirai yang hanya dibuka separuh. Cahaya menyingkap bayangan, tapi tidak memperlihatkan wajah. Istana akhirnya memecah keheningan setelah bertahun-tahun penuh kalkulasi. Namun dengan melakukannya, mereka justru menambah misteri. Di balik kata-kata yang terukur itu tersembunyi kebenaran yang terlalu berat untuk ditutupi upacara, terlalu manusiawi untuk disembunyikan di balik jarak kerajaan. Sebuah kebenaran yang jika terungkap bisa mengubah cara sejarah mengingat Pangeran Andrew selamanya. Bagaimana bisa sebuah pesan yang dimaksudkan untuk memulihkan martabat justru memperdalam bayangan di sekitar seorang pangeran yang jatuh, menyingkap lebih banyak daripada yang berusaha disembunyikan? Tetaplah bersama kami. Kejatuhan seorang pangeran yang dulu disanjung. Selama puluhan tahun, nama Pangeran Andrew identik dengan kekaguman sekaligus kontroversi, perpaduan antara pesona kerajaan dan sorotan publik yang tak henti-hentinya. Kisahnya adalah cerita tentang kontras tajam. Seorang pahlawan nasional yang akhirnya menjadi figur paling diperdebatkan dalam sejarah modern monarki Inggris. Di masa mudanya, Andrew mewakili citra pangeran yang percaya diri dan penuh semangat. Ia dikenal karena karismanya, rasa petualangan, dan terutama dedikasinya kepada negara. Sebagai pilot helikopter dalam Perang Falklands tahun 1982, ia mempertaruhkan nyawanya di medan tempur, memperoleh penghormatan dari rekan-rekannya dan kekaguman rakyat Inggris. Selama beberapa waktu, ia menjadi lambang dari apa yang ingin ditunjukkan monarki kepada dunia. Keberanian, kesetiaan, dan sentuhan modernitas. Namun seiring waktu, cahaya yang dulu menyinari namanya mulai redup. Kontroversi kecil yang dulu dianggap sepele perlahan berubah menjadi tanda peringatan akan masalah yang lebih dalam. Gaya hidup mewahnya, pergaulan yang meragukan, dan perjalanan luar negeri yang sering dilakukan mulai bertentangan dengan citra tenang dan bermartabat yang diharapkan dari seorang anggota senior kerajaan. Muncul kesan bahwa Andrew
menikmati hak istimewa tanpa sepenuhnya menghormati disiplin yang seharusnya menyertainya. Meski demikian, ketertarikan publik padanya tetap bertahan. Untuk sementara, kesalahannya masih dianggap sebagai kelalaian ringan. Kelonggaran yang sering diberikan kepada anggota keluarga kerajaan yang menawan namun sulit diatur. Tapi kelonggaran itu tidak bertahan lama. Titik balik datang ketika nama Pangeran Andrew dikaitkan dengan salah satu skandal tergelap abad ini, hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Keterlibatan itu membawa bencana. Foto, kesaksian, dan bukti yang terus bermunculan menghubungkannya dengan pria yang kejahatannya mengguncang dunia. Desas-desus tentang kesalahan penilaian berubah menjadi kemarahan global yang menuntut pertanggungjawaban. Ketika akhirnya Andrew memutuskan untuk berbicara dalam wawancara dengan BBC Newsnight tahun 2019, kesempatan yang dimaksudkan untuk menebus diri justru menjadi malapetaka yang tak terlupakan. Penampilannya canggung dan kaku, jawabannya membingungkan, dan nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan empati terhadap para korban Epstein. Alih-alih memulihkan reputasinya, wawancara itu menghancurkannya. Dalam hitungan jam, media internasional menyorotinya dengan tajuk yang pedas. Reaksi publik pun cepat dan tanpa ampun. Ratu, dalam salah satu keputusan paling berat selama masa pemerintahannya, menyetujui penarikan Andrew dari seluruh tugas resmi kerajaan. Sang pangeran yang dulu aktif tiba-tiba tenggelam dalam keheningan, kehilangan peran publiknya, dan ditinggalkan oleh banyak lembaga amal yang dulu mendukungnya. Dalam semalam, pria yang pernah dijuluki pahlawan perang berubah menjadi simbol dari hak istimewa yang tak terkendali. Sebuah peringatan tentang bahaya kesombongan dan jarak emosional di balik dinding monarki. Toleransi publik berubah menjadi kekecewaan, lalu kemarahan. Setiap kesalahan masa lalu ditafsirkan ulang dalam konteks skandal. Setiap pembelaan diri hanya memperdalam luka. Bagi kebanyakan orang, kesalahan akan memudar seiring waktu. Namun bagi Pangeran Andrew, kesalahannya membuntuti terus. Dibesar-besarkan oleh ketenaran, dibekukan dalam tajuk berita, diulang-ulang di pengadilan opini publik. Penyesalan pribadi yang seharusnya bersifat pribadi berubah menjadi penghakiman global. Masa lalunya yang dulu didefinisikan oleh pengabdian dan kewajiban, kini tak terpisahkan dari rasa malu dan konsekuensi. Dan dengan pengumuman terbaru keluarga kerajaan, sejarah itu terasa semakin nyata, menekan masa kini dengan rasa sakit yang belum berakhir, menentukan bagaimana dunia akan mengingatnya untuk generasi yang akan datang. Bagaimana seorang pangeran yang dulu dia lukan sebagai pahlawan perang bisa menjadi luka terdalam monarki Inggris, dan kebenaran apa yang masih tersembunyi di balik keheningan kerajaan itu, mahkota yang berperang dengan dirinya sendiri. Selama berabad-abad, monarki Inggris berdiri sebagai simbol ketahanan,
anggun, terjaga, dan tak terguncang bahkan oleh badai sejarah. Namun ketika skandal Pangeran Andrew mencuat ke publik, citra itu mulai retak. Apa yang dulu hanya dibisikkan di balik pintu terkunci istana Buckingham kini tak bisa lagi disembunyikan. Wajah persatuan kerajaan pun mulai pecah. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, krisis yang dihadapi bukan soal politik, melainkan soal keluarga. Di dalam istana, Ratu Elizabeth II dikatakan memikul beban terberat. Bagi dunia, ia adalah sosok ketenangan dan kekuatan, jangkar yang tak tergoyahkan bagi bangsa. Namun di balik pintu tertutup, ia hanyalah seorang ibu yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tindakan putranya telah menodai mahkota. Orang-orang terdekat menggambarkan masa-masa itu sebagai yang paling menyakitkan dalam masa pemerintahannya, saat di mana hati dan tugasnya bertabrakan. Ratu selalu percaya bahwa kelangsungan monarki bergantung pada disiplin dan martabat. Namun sebagai seorang ibu, ia juga tahu bahwa kasih sayang adalah naluri yang tak bisa dipadamkan. Dalam kejatuhan Andrew, dua naluri itu tak lagi bisa disatukan. Keputusan untuk menarik Andrew dari tugas publik bukanlah langkah ringan. Itu adalah tindakan resmi yang membawa duka pribadi. Bagi Elizabeth, keputusan itu menjadi upaya mempertahankan institusi yang ia jaga seumur hidup, sekaligus pengakuan diam akan kesedihan seorang ibu. Gambarnya yang tetap tegar saat masa depan putranya runtuh kini menjadi simbol dari tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Seorang ratu yang terpaksa memilih antara cinta dan warisan. Di pengadilan opini publik, pengampunan jarang datang dengan mudah, dan dalam kasus Andrew, tak ada jalan jelas menuju penebusan. Di balik tembok istana, harga pribadi yang harus dibayar begitu dalam. Orang-orang terdekat menggambarkan sosok pria yang kini bergulat dengan penyesalan, dihantui oleh beban menjadi simbol dari skandal. Pertemuan dengan para penasihat dikatakan tegang, penuh dengan pembicaraan hati-hati tentang kemungkinan rehabilitasi, pengunduran diri permanen, atau pengasingan dalam diam. Kata-kata seperti memulai kembali sering terdengar, tapi begitu pula nada pasrah yang menyerah pada kenyataan. Keluarga kerajaan sendiri memikul beban mereka. Ratu Elizabeth pernah merasakan pedihnya menyeimbangkan kasih sayang seorang ibu dengan kewajiban terhadap mahkota. Kini, tanggung jawab itu berada di pundak Raja Charles, menjaga jarak dari saudaranya demi melindungi masa depan monarki. Dalam pertemuan keluarga kerajaan, Andrew hadir, tetapi selalu di pinggiran. Ia tersenyum sopan di foto keluarga, namun tak lagi menjadi pusat perhatian. Bagi seorang pria yang sejak kecil dibesarkan untuk berjalan di tengah sorotan kerajaan, keberadaan yang senyap ini mungkin adalah hukuman paling berat dari semuanya. Kemegahan istana kini tak lagi melindunginya dari kesepian. Gelar kebangsawanan yang dulu menjadi kebanggaan kini terasa hampa. Di balik setiap upacara,
tersembunyi satu kebenaran pahit. Kekuasaan yang hilang tidak hanya meninggalkan skandal, tetapi juga kehampaan. Dan di koridor sunyi kerajaan, gema seorang pangeran yang jatuh masih terdengar, sebuah pengingat betapa cepatnya kejayaan bisa menguap. Jika seorang pangeran yang dulu ditakdirkan untuk kejayaan kini terperangkap dalam diam, mampukah monarki itu sendiri bertahan dari bayangannya? Bayangan yang tak kunjung hilang. Saat monarki Inggris menulis babak baru dalam sejarahnya, ada satu kisah yang tetap menggantung seperti gema yang menolak padam. Kisah Pangeran Andrew atau tambahan Pangeran Andrew. Warisannya berdiri di persimpangan rumit antara keberanian, skandal, dan penyesalan. Sebuah kisah yang mencerminkan rapuhnya reputasi dan mahalnya harga dari kehidupan di bawah sorotan publik. Bagi sebagian orang, Andrew akan selalu dikenang sebagai perwira angkatan laut, pemberani yang berjuang di Perang Falklands, menerbangkan helikopter di tengah bahaya, dan mendapatkan tempatnya sebagai pahlawan nasional. Namun bagi yang lain, namanya kini menjadi simbol dari bagaimana kekaguman bisa dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Kehidupannya yang dulu dirayakan, kini menjadi salah satu ujian paling menyakitkan dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Keputusan untuk secara permanen mencabut Pangeran Andrew dari tugas-tugas resmi menandai berakhirnya sebuah era dalam diam. Tak perlu pernyataan panjang, keheningan sudah berbicara cukup banyak. Itulah cara monarki menarik garis. Garis yang melindungi institusi sekaligus menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pengunduran dirinya dari kehidupan publik bukan sekadar penyesuaian formal, melainkan cerminan dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perhitungan moral. Keputusan itu menjadi pesan bahwa bahkan di dalam keluarga paling berkuasa di Inggris, tak seorang pun benar-benar kebal terhadap pertanggungjawaban. Mahkota mungkin bisa memaafkan, tapi tidak pernah melupakan. Namun di balik protokol dan upacara, ada kebenaran manusiawi yang tak bisa diringkas oleh pernyataan resmi. Andrew bukan sekadar seorang pangeran yang jatuh. Ia adalah pria yang kini bergulat dengan akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Seorang anak yang meratapi kepergian ibunya, Ratu Elizabeth Drake. Dan seorang saudara yang berdiri di pinggiran keluarga kerajaan yang telah berubah. Ia juga seorang ayah yang putri-putrinya kini harus belajar menyeimbangkan cinta dengan warisan nama keluarga, hidup dalam bayang-bayang kesalahan ayah mereka, menjauh dari sorotan publik bukan hanya bentuk disiplin dari atas, tetapi juga luka pribadi, keheningan panjang dari seorang pria yang belajar hidup dengan konsekuensi yang tak bisa diperbaiki. Dalam banyak hal, kisahnya mencerminkan perjuangan yang dikenal banyak keluarga. Ketika satu anggota jatuh, riaknya menjalar ke semua orang. Namun dalam kasus ini, riak itu menembus dinding Windsor, menyentuh hati bangsa, dan mengguncang kepercayaan pada institusi yang selama ini berdiri atas dasar citra dan kendali diri.
Beban emosional antara kesetiaan dan kewajiban, antara cinta dan kekecewaan adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh dunia. Bahkan jika dijalani di bawah sorotan yang tak terbayangkan. Kini, pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang nasib Andrew, tetapi tentang daya tahan monarki itu sendiri. Bisakah penebusan menemukan jalan kembali ke kisah yang telah ternoda sedalam ini? Ataukah sejarah sudah memutuskan vonisnya? Selama berabad-abad, keluarga kerajaan telah melewati banyak badai, dari pengunduran diri Raja Edward IX demi cinta, hingga tragedi kematian Putri Diana, dan baru-baru ini kepergian Pangeran Harry dan Meghan Markle. Setiap krisis memaksa monarki untuk berevolusi, menyesuaikan makna menjadi kerajaan di dunia yang terus berubah. Namun kisah Andrew terasa berbeda. Bukan tentang pemberontakan, melainkan pertanggungjawaban. Bukan tentang kepergian, melainkan penghapusan. Namun sejarah selalu tak terduga. Ia bisa melunak pada sebagian orang dan mengeras pada yang lain. Apakah Pangeran Andrew suatu hari bisa merebut kembali sedikit kehormatan, atau selamanya hidup dalam pengasingan? Hanya waktu dan ingatan publik yang akan menjawab. Kini, kisahnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik institusi yang pernah ia wakili, dan milik rakyat yang menyaksikan segalanya terbuka di depan mata mereka. Kisah ini akan terus dipelajari, diperdebatkan, dan diingat sebagai salah satu bab paling menentukan dalam sejarah monarki modern. Karena di balik mahkota dan gelar, kebenaran itu tetap universal. Bahkan, para pangeran pun bisa tersandung. Dan kekuasaan tak pernah mampu melindungi siapapun dari akibat menjadi manusia. Tragedi warisan Pangeran Andrew bukan hanya terletak pada apa yang hilang, tetapi juga pada apa yang tetap belum terselesaikan. Dan di antara penghakiman publik serta luka pribadi, terdengar satu pertanyaan yang akan terus menghantui. Mungkinkah seorang pangeran yang jatuh benar-benar bisa dimaafkan?